Baik, sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Mohon maaf menunggu ya. Malam hari ini kami akan menyampaikan perkembangan dari kegiatan tangkap tangan yang kami juga sudah sampaikan ya pada masyarakat dan rekan-rekan terkait dengan kegiatan ini. Jadi setelah kami memastikan waktu 24 jam dan kemudian kami gelar perkara, kami memperoleh kesimpulan dari kegiatan tangkap tangan dimaksud, dan malam hari ini kami akan menyampaikan terkait dengan perkembangan dari seluruh kegiatan tangkap tangan dimaksud. Pada malam hari ini hadir selain pimpinan Pak Nawawi, juga hadir Pak Pelaksana Tugas Kepala Pak Bawas Mahkamah Agung, ya, Pak Dwiarso Budi Sudarto, kemudian juga hadir Komisioner Komisi Yudisial Pak Joko Sasmito. Perlu kami sampaikan bahwa tentu kehadiran dari Mahkamah Agung, termasuk juga Komisi Yudisial pada malam hari ini sebagai komitmen bersama di dalam upaya pemberantasan korupsi tentunya, gitu ya, khususnya mendorong di dalam upaya perbaikan ke depan pada ranah yudikatif, gitu ya, karena tentu ranah yudikatif ini mempunyai andil penting di dalam proses penegakan hukum, utamanya di tindak pidana korupsi, karena tentu melalui proses hukum yang bebas dari korupsi akan menghasilkan putusan-putusan yang benar-benar pro justisia, gitu ya, yang benar-benar outputnya adalah pemberian efek jera, kemudian optimalisasi aset recovery, dan tentu hukum yang berkeadilan, gitu ya. Nah, nanti malam hari ini akan disampaikan poin-poin dari perkembangan penanganan perkara, kemudian kami berikutnya tunjukkan barang bukti dalam kegiatan tangkap tangan, berikutnya nanti juga akan disampaikan beberapa hal dari Mahkamah Agung dan juga dari Komisi Yudisial, gitu. Setelah itu nanti kami silahkan rekan-rekan bertanya lebih lanjut terkait dengan penanganan perkara ini atau rangkaian kegiatan tangkap tangan ini. Baik, kami silahkan Pak Nawawi untuk menyampaikan beberapa poin perkembangan dari kegiatan tangkap tangan yang telah KPK lakukan. Kami silahkan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Rekan-rekan media pers yang kami banggakan, yang kami muliakan, Bapak Dwiarso Budi Santiarto. Beliau ini adalah tadinya Kepala Badan Pengawas pada Mahkamah Agung. Belum lama ini kemudian beliau terpilih menjadi salah satu Hakim Agung, tetapi beliau masih tetap menjabat sebagai pelaksana tugas dari Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung. Yang kami hormati Komisioner Komisi Yudisial Pak Joko. Pak Joko ini juga di
komisioner yudisial, komisi yudisial. Beliau ini juga adalah mantan hakim militer gitu. Jadi ini ada reuni hakim tapi dalam suasana yang seperti ini. Kemudian ada juga humas dari Kabiro Hukum Humas dari Mahkamah Agung dan kemudian humas dari Komisi Yudisial juga ada hadir di sini gitu. Berikut kami akan bacakan pointers konferensi pers pada malam hari ini. Tangkap tangan terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa suap pengurusan perkara di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. Hari ini kami akan menyampaikan bahwa terkait dengan kegiatan tangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi berupa suap pengurusan perkara di Pengadilan Negeri Surabaya. Pada kegiatan tangkap tangan ini, tim KPK mengamankan 5 orang yang pada Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar jam 15.30 di wilayah Kota Surabaya, Jawa Timur sebagai berikut. IIH, ini hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya. HD, panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya. HK, pengacara dan kuasa dari PT SGP. Berikut AP, Direktur PT SGP, dan DW, Sekretaris dari HK. Kronologis tangkap tangan. Sebagai salah satu bentuk komitmen nyata KPK untuk merespon laporan masyarakat, KPK menerima informasi mengenai adanya dugaan penyerahan sejumlah uang kepada hakim terkait penanganan perkara dari pihak kuasa hukum pemohon yaitu HK. Pada Rabu 19 Januari 2022 sekitar pukul 13.30, KPK mendapat informasi ada penyerahan sejumlah uang dalam bentuk tunai dari HK kepada HD sebagai representasi IH di salah satu area parkir kantor Pengadilan Negeri Surabaya. Tidak berapa lama kemudian tim KPK langsung mengamankan HK dan HD beserta sejumlah uang yang sebelumnya telah diterima HD dan kemudian dibawa ke Polsek Genteng untuk dilakukan pemeriksaan. Secara terpisah tim KPK juga langsung mencari dan mengamankan IIH dan AP untuk kembali dibawa ke Polsek Genteng guna dilakukan permintaan keterangan. Para pihak yang diamankan beserta barang bukti kemudian dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih. Adapun jumlah uang yang berhasil diamankan sebesar 140 juta sebagai tanda jadi awal bahwa IH nantinya akan memenuhi keinginan HK terkait permohonan pembubaran PT SGP. Pengumpulan berbagai informasi berikut, bahan keterangan yang telah dikumpulkan terkait dugaan tindak pidana korupsi dimaksud. KPK kemudian melakukan penyelidikan dan ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, maka KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan tersangka sebagai berikut. Sebagai pemberi, HK. Sebagai penerima, HD. Dan IIH. Konstruksi perkara. Tersangka IIH selaku hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Surabaya menyidangkan salah satu perkara permohonan pembubaran PT SGP. Adapun yang menjadi pengacara dan mewakili PT SGP adalah tersangka HK, di mana diduga ada kesepakatan antara HK dengan pihak perwakilan PT SGP untuk menyiapkan sejumlah uang yang akan diberikan kepada hakim yang menangani perkara tersebut. Diduga uang yang disiapkan untuk mengurus perkara ini sejumlah sekitar 1,3 miliar dimulai dari tingkat putusan pengadilan negeri sampai pada tingkat putusan terakhir. Sebagai langkah awal realisasi dari uang 1,3 miliar dimaksud, tersangka HK menemui tersangka HD selaku panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya dan meminta agar hakim yang menangani perkaranya bisa memutus sesuai dengan keinginan tersangka HK. Untuk memastikan bahwa proses persidangan perkaranya berjalan sesuai harapan, tersangka HK diduga berulang kali menjalin komunikasi diantaranya melalui sambungan telepon dengan tersangka HD dengan menggunakan istilah upeti untuk menyamarkan maksud dari pemberian uang. Adapun setiap hasil komunikasi antara tersangka HK dan tersangka HD diduga selalu dilaporkan oleh tersangka HD kepada tersangka IIH.
Putusan yang diinginkan oleh tersangka HK diantaranya agar PT SGP dinyatakan dibubarkan dengan nilai aset yang bisa dibagi sejumlah 50 miliar. Tersangka HD lalu menyampaikan keinginan tersangka HK kepada tersangka IIH dan tersangka IIH menyatakan bersedia dengan adanya imbalan sejumlah uang. Sekitar bulan Januari 2022, tersangka IIH menginformasikan dan memastikan bahwa permohonan dapat dikabulkan dan meminta tersangka HD untuk menyampaikan kepada tersangka HK supaya merealisasikan sejumlah uang yang sudah dijanjikan sebelumnya. Tersangka HD segera menyampaikan permintaan tersangka IIH kepada tersangka HK dan pada tanggal 19 Januari 2022, uang lalu diserahkan oleh tersangka HK kepada tersangka HD sejumlah 40 juta rupiah yang diperuntukkan bagi tersangka IIH. KPK menduga tersangka IIH juga menerima pemberian lain dari pihak-pihak berperkara di Pengadilan Negeri Surabaya dan hal ini akan didalami lebih lanjut oleh tim penyidik. Para tersangka tersebut disangkakan sebagai pemberi. HK disangkakan melanggar pasal 6 ayat 1 huruf A kecil atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 3199 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sebagai penerima, HD dan IIH disangkakan melanggar pasal 12 huruf C atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Penahanan. Para tersangka saat ini dilakukan penahanan di rutan selama 20 hari pertama terhitung sejak 20 Januari 2022 sampai dengan 8 Februari 2022. HK ditahan di rutan Polres Metro Jakarta Pusat. Tersangka HD ditahan di rutan Polres Jakarta Timur. Tersangka IIH ditahan di rutan KPK Kafling C1. Operasi tangkap tangan pada awal tahun 2002 ini menjadi wujud komitmen KPK untuk terus berikhtiar serius dalam upaya pemberantasan korupsi melalui strategi penindakan. Pada titik tertentu, penindakan dipandang menjadi model pencegahan terbaik. KPK sangat prihatin dengan masih terjadinya tindak pidana korupsi. Terlebih melibatkan seorang hakim. Maaf, ini tidak benar. Dan panitera pengadilan notabene. Dan tidak pernah menjanjikan apapun. Ini omong kosong. Gitu ya. Jadi tidak benar semua. Panitera pengadilan yang notabene adalah seorang aparat penegak hukum. Saya sendiri sangat sedih sebagai orang yang pernah menjadi bagian dalam lingkup Mahkamah Agung. Terlebih dilihat dari segala daya upaya ikhtiar yang telah dilakukan Mahkamah Agung dengan sejumlah pencapaian yang diperoleh dalam upaya mewujudkan visi peradilan yang agung yang harus dirusak dengan perbuatan seperti ini. Semoga kejadian ini tidak membuat warga Mahkamah Agung kehilangan semangat untuk terus membangkitkan integritas dan profesionalisme dalam mewujudkan peradilan yang agung. Seorang aparat penegak hukum semestinya menjadi pilar utama dalam menyangga supremasi hukum pemberantasan korupsi dan menjadi contoh, menjadi warga negara yang taat hukum dan tidak melakukan tindak pidana seperti ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan kepada juru bicara Ali Fikri untuk melanjutkannya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Nawawi yang telah membacakan beberapa poin perkembangan dari penanganan perkara dimaksud. Berikutnya kami akan tunjukkan barang bukti dalam kegiatan tangkap tangan ini.
Oke ya, saya kira cukup rekan-rekan. Baik, berikutnya kami silahkan Pak Kabawas untuk menyampaikan beberapa hal pada kesempatan malam hari ini. Jadi mohon terang dulu rekan-rekan semuanya. Kami silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Nawawi, Komisioner atau Wakil Ketua KPK, Pak Joko, Komisioner Komisi Yudisial, dan juru bicara KPK, serta rekan-rekan media yang saya cintai. Pada kesempatan ini, saya selaku pelaksana tugas Kabawas akan menyampaikan sikap Mahkamah Agung terkait operasi tangkap tangan oknum hakim dan panitera pengganti Pengadilan Negeri Surabaya. Yang pertama, Mahkamah Agung mendukung sepenuhnya langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, termasuk OTT yang dilakukan hari ini terhadap oknum hakim dan panitera pengganti Pengadilan Surabaya. Untuk itu, Mahkamah Agung mengucapkan terima kasih kepada KPK yang berkomitmen menegakkan hukum, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, bahwa OTT ini merupakan kerjasama antara Mahkamah Agung dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan yang ketiga, Mahkamah Agung telah melakukan berbagai upaya selama ini untuk mewujudkan integritas aparatur peradilan melalui pembinaan secara terus-menerus, ya, baik secara berkala dan berjenjang, sebagaimana telah diatur dalam Perma nomor 8 tahun 2016 ya, tentang pengawasan dan pembinaan atasan langsung di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya. Kemudian pada tanggal 23 Desember kemarin, KPK telah mengumumkan hasil survei penilaian integritas atau SPI, di mana Mahkamah Agung sebagai lembaga yang disurvei memperoleh indeks integritas yang cukup tinggi, yaitu integritas nasional 82,61. Indeks integritas nasional ini ya, pada tingkat risiko kementerian, lembaga, pemerintah daerah ya, dan persepsi masyarakat pada umumnya. Sehingga melihat angka indeks ini, Mahkamah Agung masih ada sekitar 18% untuk mencapai 100%. Yang untuk mencapai 100% bersih dari korupsi. Ya, makanya survei ini kita yakini kebenarannya karena masih ada 18%. Mungkin ini bagian dari yang perlu kita upayakan bersama antara Mahkamah Agung, KPK, dan Komisi Yudisial, serta masyarakat saling bahu-membahu untuk membantu Mahkamah Agung menciptakan visi Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Sehingga dengan adanya OTT ini, semoga ya, membantu Mahkamah Agung untuk mempercepat menjadi lembaga yang bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mahkamah Agung melalui Badan Pengawasan
tiada hentinya untuk melakukan upaya pencegahan maupun pemberantasan korupsi, khususnya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim dan badan aparatur peradilan lainnya. Yang keempat, bahwa oleh karena oknum hakim dan panitera yang menjadi objek tangkap tangan ini telah ditetapkan KPK sebagai tersangka dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah, maka hari ini juga yang bersangkutan telah diberhentikan sementara oleh Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung sebagai hakim dan panitera pengganti. Jadi sudah ditandatangani SK-nya, tolong Pak ini ditunjukkan ke ini SK pemberhentian sementara, ditunjukkan langsung aja ya. Ya, cukup ya. Ya, cukup. Itu mau melihat kayaknya kasih obat. Mungkin banyak. Baik ya. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, Mahkamah Agung tidak berhenti sampai tertangkapnya oknum hakim dan panitera pengganti Pengadilan Negeri Surabaya. Hari ini juga ya, kami selaku PLT Kabawas telah mengirimkan tim untuk memeriksa dan memastikan apakah atasan langsung, yaitu Ketua Pengadilan Negeri Surabaya dan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya telah melakukan pengawasan dan pembinaan sebagaimana yang dimaksud dalam maklumat Ketua Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2017. Ya, karena ada tanggung jawab yang dipikul oleh pimpinan atasan langsungnya para oknum hakim dan panitera pengganti ini. Yang terakhir, yang keenam, bahwa Mahkamah Agung terus mengharapkan partisipasi aktif masyarakat bersama-sama menjaga independensi kekuasaan kehakiman dan mengawal terwujudnya badan peradilan yang agung, yang bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada KPK dan rekan-rekan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kabawas. Berikutnya kami silahkan Pak Joko Sasmito untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan tangkap tangan ini. Terima kasih juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi Bapak Nawawi, yang terhormat PLT Kabawas Mahkamah Agung Republik Indonesia Bapak Dwiarso Budi, yang saya hormati juru bicara KPK, tentunya juga yang sangat saya hormati, saya banggakan rekan-rekan wartawan. Mungkin saya akan memperkenalkan diri, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Nawawi, saya mewakili pimpinan dari Komisi Yudisial Republik Indonesia. Saya selaku Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi. Sebenarnya jabatan ini baru 10 hari ini saya emban, yang sebelumnya saya adalah Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim. Izinkanlah saya mewakili pimpinan dari Komisi Yudisial Republik Indonesia akan memberikan tanggapan ya terkait adanya OTT KPK di Pengadilan Negeri Surabaya. Yang pertama tentunya Komisi Yudisial sangat menyayangkan dan sangat prihatin atas kejadian ini,
karena hal ini tentunya akan berdampak kepada kepercayaan publik terhadap pengadilan, apalagi di saat ini Mahkamah Agung bersama dengan Komisi Yudisial sedang bekerja keras untuk mendorong kepercayaan publik terhadap pengadilan dalam rangka untuk mewujudkan peradilan yang bersih dan berwibawa. Yang kedua, karena salah satu tadi sudah disebutkan oleh Pak Nawawi yang terkena OTT itu adalah hakim, maka Komisi Yudisial akan mengambil peran sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi, yaitu dalam rangka menjaga, menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Tentu saja Komisi Yudisial mendukung, menghormati, dan bersedia membantu proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada kesempatan ini tentunya karena wilayah Komisi Yudisial itu pada wilayah etik, tentunya Komisi Yudisial akan mengambil peran untuk melaksanakan tugasnya dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan keluhuran martabat hakim. Tentunya kalau ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, tentunya KY berpendapat ini juga ada dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya nyatakan bahwa Komisi Yudisial akan mengambil peran untuk melakukan pemeriksaan terhadap hakim yang diduga melanggar tindak pidana, tentunya juga ini terkait adanya dugaan pelanggaran etik, oleh karena itu akan melakukan pemeriksaan terhadap hakim yang dimaksud. Oleh karena pada malam hari ini kita bersama-sama dengan PLT Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung, kami berharap di dalam pelaksanaan pemeriksaan dugaan pelanggaran etik ini memang KY bisa secara sendiri-sendiri untuk melakukan pengawasan atau pemeriksaan, karena ini juga ada ranah yang diemban oleh Mahkamah Agung. Nah, tentunya pada kesempatan ini kami berharap kalau bisa barangkali, karena sudah ada peraturan bersama ya, peraturan bersama Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial nomor 3 tahun 2012, yaitu tentang tata cara pemeriksaan bersama. Mudah-mudahan dengan adanya kejadian ini, kami nanti akan mencoba berkoordinasi dengan PLT Kabawas. Tentunya kalau bisa ini lebih bagus ya, ini tonggak baru, awal baru gitu. Apabila nanti pemeriksaan terhadap hakim dugaan pelanggaran etik ini bisa kita lakukan secara bersama-sama. Mungkin inilah secara singkat tanggapan resmi dari Komisi Yudisial. Saya akhiri kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Joko Sasmito. Berikutnya silakan 3 orang penanya dan mohon langsung poinnya. Pertanyaan ditujukan kepada siapa dan dari media mana. Silakan Mas Mario, kemudian di belakangnya dan 1 di depan ya. Ya, terima kasih. Selamat malam Pak Pimpinan, Pak Nawawi, dan para pejabat yang di depan nih. Pertanyaan saya Mario dari Metro TV. Pertanyaan saya, konkret dari kerjasama pengungkapan kasus ini antara MA itu sama KPK itu di mana? Terus kedua, apakah memang pelaporan itu laporan itu memang ada koordinasi langsung, misalkan MA yang mengetahui ada indikasi atau bagaimana soal kerjasama? Kedua, sejauh mana sih pengawasan yang dilakukan MA ini terhadap hakim-hakim, khususnya di pengadilan-pengadilan? Pasalnya kan menurut saya hakim ini kan kalau dibahasakan itu wakil Tuhan di bumi gitu loh. Kalau dia eksekusi tapi masih doyan duit, repot nih. Nah, ketiga pertanyaan saya, kalau Anda katakan kerjasama antara KPK yang bersinergi ini, kadang justru saya lihat bertolak belakang terus. Ketika vonis di tingkat pertama seperti harapan ya yang diharapkan masyarakat misalkan, tapi justru di tingkat
atasnya atau kasasi atau PK itu justru berbanding terbalik. Ini sebenarnya ada standar nggak sih di antara para hakim ini untuk menentukan bagaimana putusan yang memang berdasarkan ini mungkin cara pandang atau kacamata beda-beda atau kacamata kuda, yang satu kacamata Deddy Dores, saya nggak ngerti gitu loh. Tapi sejauh mana sih standarisasi soal standarisasi penerapan hakim-hakim ini terhadap pandangan terhadap korupsi, penanganan korupsi? Itu aja. Makasih. Terima kasih Mas Mario. Mas Mario, sebentar. Tadi pertanyaan ditujukan kepada siapa? Biar. Ya, kepada PLT Kabawas Pak dan Kabawas. Pak Nawawi mungkin yang bisa menambahkan. Ya, di belakangnya, silakan. Ya, saya Niko dari Kompas. Ingin bertanya, sebenarnya kan ini kalau dilihat dari profilnya Pak Itong ini pernah diskors oleh Mahkamah Agung gitu ya. Nah itu apakah itu yang menjadi pertanda gitu ya, ada kerjasama untuk bagaimana menyelidiki itu? Atau kan tadi Bapak bilang, Pak Kabawas bilang sudah sinergi gitu ya sebelumnya. Apa itu atau sebenarnya sudah melihat hal yang lain dulu? Jadi apakah sudah diincar atau belum? Lalu pada akhir September itu 2021 KY pernah sebut 150 hakim di Jatim itu diduga melanggar etik. Nah itu apakah memang sebegitu bobroknya gitu ya di sana, dan bagaimana melihat secara luas gitu Pak KY ini hakim-hakim di seluruh Indonesia gitu, apa memang pelanggaran etik di antara hakim ini sudah sangat meresahkan gitu, Mas Ali? Ya, baik, terima kasih Mas Niko. Terakhir, Ya. Mas Chandra ya. Mau nanya pertama soal tadi hakimnya sendiri yang Pak Itong ini membantah bahwa dia tidak menerima uang dan itu. Apakah sudah cukup kuat barang bukti dalam OTT ini? Terus kedua, kok yang dijadiin tersangka cuma pengacara, yang nyewain pengacara kenapa tidak jadi tersangka dalam kasus ini? Yang ketiga, kenapa MA bisa kecolongan dengan perbuatan hakim ini? Kan MA juga sebelumnya pernah dari kasus Nur Hadi juga, terus ditambah satu ini. Kok bisa sih dengan sistem yang udah dibuat sistem anti korupsi masih bisa kecolongan gitu dengan kasus seperti ini? Oke, baik. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Saya kira cukup ya pertanyaannya dan cukup mewakili dari semua yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang pertama dari Pak Mario dari Metro TV ya. Mengenai konkretnya kerjasama antara Mahkamah Agung dengan KPK, ya ini kami sudah menjalin dan bertukar informasi ya antara KPK dengan Mahkamah Agung. Ya. Ada hal-hal tertentu yang oleh KPK ya dengan pertimbangan tertentu suatu permasalahan diserahkan kepada Mahkamah Agung dan oleh pimpinan Mahkamah Agung karena ini dinilai ya lebih condong ke pelanggaran etik, maka badan pengawasan turun. Dan kalau bahan bahan-bahan atau yang diberikan dari KPK ini biasanya sudah bahan jadi. Jadi begitu Bawas turun sudah hampir 100% terbukti. Dan ini sudah kami lakukan di berbagai obrik ya mengenai tindak lanjut daripada laporan ataupun bahan-bahan yang disampaikan oleh KPK. Demikian juga Mahkamah Agung juga memberikan gambaran ataupun bahan berupa kalau dari kami ini istilahnya bahan mentah ya, istilahnya di wilayah ini banyak pengaduan, tetapi kami karena kekurangan ya kan, kekurangan teknologi atau apa ya kami serahkan kepada KPK untuk memperdalam. Karena bagaimanapun juga KPK mempunyai teknik maupun teknologi yang lebih canggih lah daripada Mahkamah Agung. Hal ini dapat dimaklumi karena kami lebih condong ke masalah etika dan pedoman perilaku.
baik hakim maupun para aparatur peradilan. Kemudian bagaimana pengawasan oleh Bawas kok masih terjadi OTT, ya. Bawas setiap langkah, setiap saat selalu mengupdate, ya, baik peraturan maupun tata cara kita mengungkapkan suatu kasus. Ini terbukti dalam penanganan pengaduan tahun 2021, tahun kemarin itu, kita Bawas Bawas melakukan penghukuman disiplin terhadap 284 personil, ya, hakim 132, hakim ad hoc, panitera, sekretaris, dan semuanya totalnya 284. Ini terjadi peningkatan karena pada tahun 2020 jumlah hukuman disiplin yang dijatuhkan terhadap aparat peradilan sejumlah 160. Jadi naik 120, hampir 100%. Ya. Ini kenapa terjadi peningkatan ini? Ini karena masifnya pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, bukan hanya oleh Bawas, tetapi Badan Pengawasan memberikan delegasi atau peran kepada pengadilan tingkat banding sebagai korpus Mahkamah Agung untuk melakukan pengawasan dan pembinaan. Jadi karena rentang kendali Badan Pengawasan ini antara seluruh Indonesia, antara Aceh sampai dengan Papua, lebih dari 920 satker yang diawasi, tentu tidak bisa dilakukan oleh Bawas. Makanya kita delegasikan dan kita kerjasama dengan satker tingkat banding. Ya, dan ini cukup berhasil, dan insya Allah untuk tahun 2022 ini kami perbarui juga dengan berbagai aplikasi, mudah-mudahan ini makin menambah mutu pengawasan daripada Mahkamah Agung. Kemudian pertanyaan terakhir dari Pak Mario tadi mengenai vonis, ya. Mengenai vonis ini hal yang teknis, ya, walaupun secara ini tidak di luar kewenangan Bawas, bisa saya jawab secara sekilas. Mengenai vonis ini sangat kasuistis, tidak bisa dibandingkan satu kasus dengan kasus yang lain, ya, karena suatu kasus itu mempunyai karakteristik yang berbeda, ya. Nanti bisa dipelajari. Kemudian Bapak tadi mengatakan keadilan masyarakat tercidai, ini juga masih menjadi debatable, Pak. Karena apakah ini keadilan masyarakat atau keinginan masyarakat, ya kan? Ini yang masih ini. Tetapi kami yakin hakim mulai tingkat pertama maupun sampai di tingkat Mahkamah Agung itu selalu mempertimbangkan, ya, mempertimbangkan juga keadilan masyarakat, ya. Bukan keinginan masyarakat, tapi keadilan masyarakat. Kemudian dari Pak Niko, Kompas, ini bentuk kerjasama tadi sudah saya jawab. Kemudian ini 150 hakim ini nanti yang lebih ini dari KY, karena ini data dari yang disampaikan ke KY, ya. Jadi dari saya cukup itu. Kemudian yang ketiga tadi, ini banyak porsinya KPK nanti yang menjawab. Kemudian yang porsi saya ini, mengapa MA kecolongan masih ada ini, ya. Ini kalau dibilang kecolongan itu boleh, tapi yang jelas kami selalu berusaha, ya, baik melalui aturan-aturan Perma, SEMA, ya, maupun praktek-praktek, ya, pembinaan yang dilakukan oleh pimpinan, ini selalu kita laksanakan, ya. Ini terbukti dengan meningkatnya tadi, indeks integritas tadi. Tetapi bagaimanapun juga, ya, selalu ada kekurangan, dan inilah yang kami akan selalu usahakan, akan kami tekan seminimal mungkin. Karena bagaimanapun juga Mahkamah Agung sebagai pemberi keadilan juga sekaligus melayani masyarakat pencari keadilan.
Itu janji kami, mudah-mudahan hal ini bisa segera terwujud, tentunya dengan kerjasama tadi dari KPK, KAY juga insan-insan pers ya, yang selalu memberikan masukan pada Bawas tentunya. Kami di Bawas tidak selalu menunggu pengaduan, tetapi bila ada ya berita ya yang ada di media baik secara online maupun media cetak, kami proaktif langsung kita turunkan tim. Kalau itu memang setelah kita telaah itu memang akurat. Ini tanda bahwa Mahkamah Agung sangat responsif terhadap media maupun pengaduan dari masyarakat. Demikian jawaban saya, mungkin yang lain bisa ditambahkan atau dijawab oleh rekan dari Komisi Yudisial atau dari KPK. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bisa lanjutkan, Pak. Terima kasih menjawab pertanyaan dari rekan-rekan wartawan tentang waktu kunjungan ke PT Jawa Timur ya. Ada pernyataan bahwa di Jatim ada dugaan melanggar etik, kurang lebih ada 150 laporan ya. Mungkin akan saya luruskan, memang pada waktu itu kami bersama dengan Ketua KAY ya, waktu itu saya masih selaku Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim, mengadakan kunjungan kerja, bahkan waktu itu bersama dengan Komisi 3 ya. Memang Ketua KAY menyatakan bahwa di Jawa Timur ini ada laporan gitu ya. Ini sifatnya laporan, bukan sudah terbukti melakukan pelanggaran etik ya. Ada laporan dugaan pelanggaran etik dari hakim-hakim di seluruh Jawa Timur, itu memang kurang lebih ada 150. Artinya ini belum dinyatakan terbukti laporan yang masuk ke KAY. Kalau kita memang melihat data, memang Jawa Timur ini termasuk 2 besar ya laporan pengaduan masyarakat. Selama ini memang biasanya yang menempati posisi pertama banyaknya laporan pengaduan masyarakat itu DKI Jakarta, kemudian disusul oleh Jawa Timur, kemudian Sumatera Utara, kemudian Jabar, Jateng, dan seterusnya. Tetapi ini adalah laporan yang masuk. Nah mungkin kalau kita kaitkan dengan data, kita ambil salah satu contoh aja ya, di tahun 2021 ya, KAY memang setiap tahunnya itu menerima laporan kurang lebih 3.000 ya, baik yang masuk secara langsung maupun tembusan. Kalau kita baca data di tahun 2021, laporan yang masuk ke KAY itu ada 2.465. Laporan yang langsung ke KAY itu ada 1.473, sedangkan yang tembusan ada 992. Sedangkan setelah melalui hasil pemeriksaan, melalui sidang panel dan pleno, yang dinyatakan terbukti itu ada 71 hakim. Yang dijatuhi sanksi ringan ada, saya ulangi, 97 ya. Yang dijatuhi sanksi ringan ada 71, sanksi sedang ada 18, dan sanksi berat ada 8. Jadi saya luruskan, memang 150 itu di tahun 2020 yaitu laporan yang masuk ya. Jadi itulah barangkali perlu kami informasikan, memang Jatim itu selalu menempati urutan kedua banyaknya laporan pengaduan yang masuk. Tetapi itu belum tentu dari 150 itu semua dinyatakan terbukti. Saya kira demikian ya tanggapan dari Komisi Yudisial. Terima kasih. Baik, kami barangkali cuma berhubungan dengan pertanyaan terakhir ya. Bagi kami silakan mau berekspresi seperti apa aja gitu, mau teriak mau apa. KPK memiliki kecukupan bukti untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka dalam perkara ini. Kenapa baru 3 itu? Ada yang seperti disebutkan sebagai pemilik. Sampai pada tahapan ini kami belum menetapkan yang bersangkutan sebagai bagian dari tersangka dalam perkara ini. Artinya belum ada kecukupan bukti yang kami anggap, terlebih lagi
pemegang saham dari PT SGP ini dan yang mengajukan permohonan ke pengadilan itu bukan hanya seorang AP sendiri, tetapi ada juga dengan seorang AM. Gitu. Kita masih akan melihat pengembangan di dalam proses penyidikan selanjutnya. Jadi apa yang kita tampilkan hari ini, kita tetapkan hari ini bukan akhir daripada proses pengembangan daripada perkara ini. Termasuk apa yang disampaikan oleh Kepala Badan Pengawas tadi, bahwa Mahkamah Agung akan coba turun dengan melihat segala, kami juga akan masih melakukan pengembangan perkara ini sampai pada tingkatan yang menurut kami harus dilakukan oleh para penyidik kami. Demikian barangkali yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan kepada Pak Ali Fikri. Baik, terima kasih Pak Nawawi. Baik, saya kira cukup ya rekan-rekan semuanya. Terima kasih kehadiran pada malam hari ini. Terima kasih kehadiran dari Pak Kabawas, kemudian Pak Komisioner dari Komisi Yudisial, pimpinan KPK, Pak Nawawi, dan rekan-rekan semuanya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.